sedikit, harusnya ditambah, diproduktifkan supaya petaninya makmur. Ini malah digusur-gusur, saudara-saudara. Bahkan saya juga tahu perhutani itu banyak kan, sekitar 60% orang Jawa Pantai Utara ya, dan juga yang di Pulau Jawa maksud saya, itu hidupnya tergantung pada perhutani. Dan perhutani betul-betul seperti kolonial, seperti tuan tanah, dan rakyat itu seolah-olah harus tunduk dan tidak boleh menyentuh atau memerintah tersebut. Betul nggak, saudara? Padahal Republik ini berdiri bukan untuk BUMN, saudara-saudara. Republik ini merdeka untuk rakyatnya. Kalau ada pemerintah, ada BUMN, maka dia hanya mengatur bagaimana rakyat-rakyat yang sudah hidup ratusan tahun bahkan ribuan tahun di tanah itu memastikan bisa sejahtera di tanahnya sendiri. Bukan diusir, mendatangkan orang asing dari luar, tiba-tiba dapat sertifikat HGU dan kemudian mengusir tanah rakyat yang ada di situ. Ini pengkhianatan, saudara-saudara. Tidak sedikit pemimpin-pemimpin ini yang melakukan pengkhianatan. Tapi saya tahu persis, kaum tani tidak mudah diorganisir, tidak mudah mendatangi petani di Jakarta ini. Begitu banyak tantangannya. Karena itu kami dari kaum buruh sebetulnya hanya ingin bersolidaritas mendukung perjuangan kaum tani Indonesia. Hidup petani, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat kecil kota, hidup semua yang terpinggirkan. Mari kita bersatu di bawah payung penderitaan rakyat, saudara-saudara. Apabila semua pemimpin melakukan itu, maka insya Allah tidak ada tuh PSN yang menggusur tanah-tanah rakyat. Karena sekarang faktanya kaum oligarki, orang kaya, perusahaan-perusahaan asing dari luar negeri menjadikan pemerintah ini sebagai satpam, saudara-saudara, sebagai penjaga bagi mereka bila ada rakyat yang ingin mengganggu, bila ada rakyat yang tidak rela tanahnya digusur, maka satpam-satpam itu mementungi mereka semua. Dan itu harus kita lawan, saudara-saudara. Harus kita lawan. Karena kita merdeka adalah untuk tanah air. Kalau tanah kita sudah tidak punya, maka buat apa kita merdeka? Betul, saudara-saudara? Yang kedua, tadi cerita dari Pangalengan, saya tahu betul bahwa nilai tukar petani, ya baik itu tanah sewa, ya bagi hasil atau tanah yang dimiliki sendiri, itu nilai tukar petaninya pas-pasan, plus bahkan seringkali kurang. Modal 20 juta beli pupuk, beli pestisida, beli bibit, bayar tenaga kerja dan sebagainya 20 juta. Begitu panen hasilnya 21 juta, 20 juta, bahkan bisa di bawah 20 juta. Betul nggak, saudara? Itu namanya nilai tukar petani. Kalau nilai tukar petani seperti itu, tahu datanya apa? Penghasilan petani per tahun cuma 5,23 juta penghasilan bersih. Itu di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu adalah 6,6 juta rupiah per tahun. Jadi petani di Indonesia mayoritas adalah orang-orang miskin, saudara-saudara. Kita harus melawan itu. Kaum buruh siap bergandengan tangan dengan teman-teman dari kaum tani. Siap bergandengan tangan secara sungguh-sungguh, secara ideologis. Kaum buruh sangat berkepentingan makmurnya petani. Yang kedua, saudara, di negara lain Thailand, nilai tukar petani itu bisa untungnya sampai 40% dari yang dia tanam. Jadi kalau modalnya 20 juta atau 10 juta, dia bisa dapat katakanlah 14 juta, 10 juta jadi 14 juta. Atau sekurang-kurangnya bisa menjadi 12 juta. Tapi di kita justru modal 10 juta dijual cuma 10 juta juga, atau bahkan kurang dari 10 juta. Artinya cuma menyambung hidup. Betul ya, saudara? Nilai tukar petani bisa diatasi oleh pemerintah kalau mau. Caranya gimana? Buat undang-undang rantai distribusi yang mematok harga komoditas, harga hasil pertanian di ladang-ladang, di kebun-kebun, di pinggir-pinggir sawah, dan mereka harus dibeli dengan harga yang wajar. Dan itu kita punya kemampuan kalau kita punya niat baik terhadap petani, saudara. Jangan membiarkan pengkulak, rentenir, penghijau, luar biasa mereka. Kita dipaksa untuk meminjam uang dari mereka dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan yang kedua,
Ini yang paling penting, darurat penggusuran. Betul ya? Jadi bayangkan, puluhan tahun para aktivis reforma agraria mengharapkan bisa mendapatkan tanah dari tanah-tanah yang dimiliki oleh negara, tanah yang dimiliki oleh swasta yang jutaan hektar. Yang terjadi bukan tanah itu dibagikan kepada rakyat untuk menjadi produktif, tapi sebaliknya tanah-tanah rakyat justru digusur-gusur oleh mereka, saudara. Jadi ini kita harus memastikan. Ada Pak Said Didu. Pak Said Didu itu dari orang yang berjuang untuk penggusuran tanah-tanah di Banten. Ya, itu kalau lihat video-videonya. Jadi saya ingin menyatakan bahwa kita sedang terjadi darurat penggusuran tanah-tanah rakyat. Apakah siap melawan, saudara? Siap untuk berdiri paling depan, saudara? Kaum buruh akan menyertainya. Dan yang ketiga, saudara, yang paling penting juga daripada itu adalah bahwa demokrasi bisa berjalan baik kalau kita semua sadar akan hak-hak kita. Dan karena itu kita akan memastikan setelah acara ini konsolidasi petani, buruh dan sebagainya itu harus terjadi. Kita berharap pemerintah yang akan datang akan berbeda sebeda-bedanya dengan pemerintahan Jokowi dulu, saudara. Terutama dalam rangka penggusuran tanah-tanah rakyat ini. Kita berharap itu. Dan kita harus siap-siap apabila pemerintah yang akan datang ternyata sekadar terus mengikuti apa-apa yang dikerjakan oleh Jokowi dulu, maka kita siap harus bangkit dan melawan, saudara. Siap. Insya Allah kita pasti punya harapan. Kita punya background tentang presiden terpilih. Nanti akan kita buktikan setelah 20 Oktober. Mudah-mudahan beliau-beliau yang berkuasa di atas berbeda sama sekali, dan ada contoh-contoh yang sudah bagus. Dari gengnya beliau ini pasir laut yang merugikan nelayan, merugikan masyarakat setempat, yang diizinkan dijual oleh Jokowi Dodo, yang memperpendek, memperkecil pulau kita dan memperluas pulau Singapura, diperbolehkan lagi ekspor pasir laut. Petani nelayan akan dirugikan, tapi dari kelompoknya presiden terpilih menyatakan sebaiknya ekspor pasir laut ditunda, dan itu keberhasilan daripada gerakan rakyat bersama-sama pemerintahan yang akan datang. Insya Allah penggusuran di berbagai tempat itu pun akan ditinjau ulang. Jadi kita berharap dan mudah-mudahan itu akan terjadi. Terima kasih. Selamat berjuang. Kami membersamai kaum tani. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tani!